Kita berjumpa lagi dalam rangkaian video mengenai exceptional clause dalam ketentuan GATT 94. Setelah kita pelajari tentang mengapa tujuan mengenai exceptional clause, selanjutnya kita pelajari mengenai general exception yang ada dalam pasal 20 GATT. Sekarang kita akan menuju ke bagian-bagian lain mengenai exceptional clause yang ada di dalam GATT 94. Ini kita bisa katakan sebagai other exception, ya, exception lain di luar ketentuan pasal 20. Baik, ada beberapa ketentuan exceptional clause. Di pertemuan pertama sudah saya sebutkan beberapa. Hari ini saya tidak akan menyampaikan mengenai economic emergency exceptions atau yang disebut dengan safeguard, mekanismenya safeguard melalui safeguard measures, karena nanti akan dibahas tersendiri oleh dosen yang lain khusus mengenai bagian economic emergency exceptions ini. Lalu apa lagi yang ada di dalam ketentuan-ketentuan GATT, WTO berkaitan dengan exceptional clause? Yang selain economic emergency exceptions, kita menemukan di situ tentang security exceptions yang ada di dalam pasal 21 GATT 94. Intinya bahwa negara-negara dengan alasan security, dengan alasan keamanan, baik keamanan dalam negeri maupun keamanan dan perdamaian internasional, itu boleh membuat measures yang bertentangan dengan ketentuan GATT. Mari kita lihat ketentuan atau measures yang boleh dibuat oleh negara-negara berkaitan dengan keamanan nasional. Hal ini dimuat di dalam pasal 21A dan B. Dengan inti dari pasal 21A dan B itu adalah bahwa negara-negara boleh menahan informasi yang seharusnya, karena GATT ini menganut asas transparansi di dalam perdagangan internasional, jadi negara-negara boleh menahan informasi yang berkaitan dengan perdagangan apabila perdagangan itu menahan informasi itu atau measures yang dikeluarkan itu penting untuk melaksanakan kepentingan security atau keamanan, ya. Nah, dengan itu negara-negara boleh untuk membuat aturan-aturan, ya. Jadi selain negara boleh menahan informasi untuk yang kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, negara-negara juga boleh membuat measures yang berkaitan dengan perdagangan bahan-bahan berbahaya, misalnya bahan-bahan peledak, ya. Jadi kalau misalnya TNT, bahan baku untuk TNT dan lain-lain, itu negara boleh tidak atau membuat aturan-aturan yang melakukan pembatasan, misalnya hanya mengimpor dari importir tertentu dari negara tertentu, dan di sini tidak diberlakukan prinsip non-discrimination atau prinsip-prinsip rule market access atau prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan, ya. Lalu kemudian measures atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan senjata, ya. Lalu kemudian atau barang-barang lain yang berkaitan dengan militer. Yang juga boleh dilakukan itu adalah membuat measures atau aturan-aturan yang ketika negara itu sedang mengalami perang,
ya, sedang bersengketa dengan negara lain, maka dia boleh eh, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan GATT atau situasi emergensi, situasi darurat yang lain. Ini adalah pengecualian yang dimungkinkan. Lalu tentunya syarat bahwa itu adalah necessary sama ya. Jadi bahwa tindakan itu adalah penting untuk diambil sehingga dia mengecualikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip GATT. Selain dalam rangka melakukan menjaga menjaga keamanan security nasional ya, negara-negara boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan GATT WTO apabila ini dimaksudkan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh PBB, apakah Dewan Keamanan atau Majelis Umum ya, berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya kita boleh tidak melakukan perdagangan dengan negara-negara yang sedang dikenakan embargo oleh Dewan Keamanan, ya, misalnya dengan Korea Utara yang sedang diembargo, atau dengan Iran yang sedang diembargo, atau dengan Libya waktu itu yang sedang diembargo oleh Dewan Keamanan. Nah, ini boleh kita tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perdagangan. Baik, selanjutnya yang juga menjadi exception atau pengecualian itu adalah regional integration exception yang diatur dalam pasal 24. Apa itu regional integration exception? Jadi ketika suatu negara masuk dalam organisasi perdagangan regional, misalnya Indonesia dengan ASEAN, negara anggota GATT WTO itu boleh memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap negara-negara sesama anggota persekutuan regional itu dibandingkan dengan negara-negara yang non-member. Misalnya pemerintah Indonesia boleh mengenakan tarif yang lebih rendah terhadap barang-barang yang kita impor dari Malaysia dibandingkan dengan dari negara-negara yang bukan negara-negara ASEAN, karena kita melalui ASEAN Free Trade Area, perjanjian ASEAN Free Trade Area, kita masuk dalam perjanjian regional. Juga kita boleh memberikan advantage atau keuntungan-keuntungan yang lebih baik bagi negara-negara sesama anggota organisasi perdagangan regional di luar perdagangan dibandingkan dengan negara-negara di luar organisasi perdagangan. Tentunya Anda akan bertanya, mengapa sih bukannya ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang ada di dalam sistem GATT WTO, yang dijunjung tinggi di dalam sistem GATT WTO? Nah, tentunya ada reason lain, ada alasan lain mengapa hal ini dimungkinkan. Yang pertama-tama, kita perlu ingat bahwa tujuan utama dari sistem GATT WTO secara umum itu adalah trade liberalization, yaitu perdagangan terselenggaranya sistem perdagangan bebas. Nah, melalui pembentukan organisasi-organisasi regional dalam perdagangan, misalnya ASEAN, NAFTA, atau Uni Eropa dan lain-lain, diharapkan upaya untuk meliberalisasi perdagangan internasional itu lebih cepat dengan adanya regionalisme ini. Nah, sehingga walaupun terlihat seperti bertentangan dengan prinsip non-discrimination, tetapi sebetulnya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih utama dari sistem perdagangan yang ada di dalam GATT WTO, yaitu adanya trade liberalization. Yang berikutnya,
yang juga menjadi alasan bisa digunakan sebagai alasan pengecualian, yaitu adalah balance of payment exception. Secara mudah saya katakan karena ini waktunya sangat pendek bahwa negara-negara ketika keuangan nasionalnya itu memburuk, lalu kemudian terjadi ketidakadanya keseimbangan neraca perdagangan, maka negara-negara boleh memberlakukan ketentuan-ketentuan atau measures yang bertentangan dengan aturan atau prinsip-prinsip GATT pada umumnya. Nah, tentunya tidak mungkin tujuan dari GATT WTO ini tercapai kalau negara-negara kolaps dalam melaksanakan ketentuan perdagangan. Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu, misalnya terjadi gangguan pada keseimbangan neraca perdagangan, negara-negara boleh membuat aturan-aturan yang menyimpangi ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip GATT. Yang terakhir adalah Economic Development Exception, yaitu pengecualian-pengecualian yang didasarkan pada karena alasan-alasan pembangunan ya, economic development. Nah, biasanya yang mendapatkan pengecualian ini, mendapatkan perlakuan khusus ini adalah negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. Nah, ini adalah wujud dari bagaimana sistem GATT WTO ini berusaha menyeimbangkan kemampuan dalam bersaing antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin. Karena tidak mungkin mereka dengan posisi kekuatan yang berbeda itu lalu kemudian diberikan level of playing field yang sama. Jadi ini adalah cara memberi kesempatan bagi negara berkembang dan negara miskin untuk bisa ikut terlibat dalam dalam sistem perdagangan internasional, ya. Karena kalau misalnya tidak diberlakukan perlakuan khusus, tidak diberikan perlakuan khusus, mereka pasti akan kalah dalam persaingan ini. Nah, kita bisa lihat ketentuan pengecualian ini di dalam special and differential profession yang ada di dalam perjanjian WTO ya, dalam WTO agreement yang mulai diberlakukan melalui perjanjian Marrakesh Agreement ya tahun 94. Lalu kemudian juga bisa kita lihat dalam pasal 26 paragraf 8 dalam GATT 94 yang memungkinkan bagi negara-negara yang mengharuskan negara-negara maju ketika membuat perjanjian-perjanjian tarif dengan negara-negara berkembang itu harus dilihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan pembangunan, kebutuhan-kebutuhan keuangan, dan kebutuhan-kebutuhan perdagangan dari negara berkembang. Yang berikutnya kita juga bisa lihat di dalam pasal tadi bukan 26 ya, tetapi 36 ya. Lalu kemudian yang berikutnya kita bisa lihat dalam pasal 37 paragraf 1 GATT 94 bahwa negara-negara maju harus memberikan prioritas bagi penurunan-penurunan hambatan-hambatan yang diberlakukan dalam market access barriers mereka demi memudahkan pasar bagi produk-produk yang berasal dari negara berkembang. Lalu kita bisa lihat juga dalam pasal 18 GATT mengenai perlakuan-perlakuan khusus bagi infant industry. Kita mungkin di sini mengenal UMKM atau industri-industri yang dibuat oleh industri-industri yang baru tumbuh ya, yang baru infant, baru lahir ya, baru ada di suatu negara ya.
itu juga kita boleh melakukan atau membuat aturan-aturan pengecualian untuk melindungi produsen dalam negeri, ya. Lalu kemudian juga ada ketentuan yang dibuat pada tahun 1979 mengenai general general system of preferences exception atau disebut dengan GSP, ya, di mana negara-negara maju tertentu memberikan tarif khusus atau perlakuan khusus, memberikan preferensi khusus bagi negara-negara berkembang tertentu untuk bisa memungkinkan produk-produk dari negara berkembang itu masuk di pasar negara-negara maju tertentu. Amerika Serikat pernah memberikan GSP kepada produk tekstil dari Indonesia, rupanya, tapi sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, inilah beberapa hal yang mengenai measures-measures yang boleh diambil oleh negara-negara berkembang atau oleh negara-negara lain, ya, dengan alasan-alasan yang dimungkinkan dalam persetujuan GATT WTO. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.